Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Berita dari Kementerian semboyan mudik tahun ini adalah mudik aman berkesan. Itu yang menjadi prioritas kita. Hasilnya yaitu 93 sarana itu memenuhi ketentuan dan ditemukan 18 sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Satuan Pelayaran Zona 5 BPTD Wilayah 18 Sultra pastikan mudik lebaran tahun ini berjalan dengan aman dan berkesan. Lokapom Bau-Bau temukan 2.647 pieces produk rusak selama Ramadan 1444 Hijriah. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Rabu 19 April 2023 bersama saya Siti Nurhardianti. Mendengar, Satuan Pelayaran Zona 5 BPTD Wilayah Sulawesi Tenggara pastikan mudik lebaran tahun ini berjalan dengan aman dan berkesan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Berita dari Kementerian semboyan mudik tahun ini adalah mudik aman berkesan. Itu yang menjadi prioritas kita. Arus mudik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah di lintasan penyeberangan kapal feri Bau-Bau Wara tahun ini dipastikan berbeda dengan tahun sebelumnya saat-saat penuh dengan keterbatasan akibat pandemi COVID-19. Koordinator Satuan Pelayaran Zona 5 Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 18 Sultra, Supardin Karim saat dikonfirmasi RRI Selasa mengatakan arus mudik tahun ini diprediksi lebih tinggi dari tahun lalu yang diperkirakan peningkatannya mencapai 30%. Untuk itu bersama pihak operator kapal ASDP dan UPTD Pelabuhan Penyeberangan di Sub Sultra berkomitmen angkutan lebaran tahun ini harus berjalan dengan aman dan nyaman. Pada prinsipnya di kita dari Kementerian semboyan mudik tahun ini adalah mudik aman berkesan. Itu yang menjadi prioritas kita. Pertama dalam segi pengawasan, keselamatan pelayaran, terus keamanan, kenyamanan, itu yang menjadi prioritas kita. Supardin menyebutkan angkutan lebaran tahun ini dibekali dengan persiapan yang cukup matang. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna transportasi darat itu, Kementerian Perhubungan telah meluncurkan aplikasi melalui smartphone yang mudah diakses masyarakat yang diberi nama Mitra Darat. Aplikasi ini digunakan untuk mendekatkan pengawasan terhadap layanan di setiap pelabuhan penyeberangan. Pusat meluncurkan program yang namanya Mitra Darat. Di situ kalau ada hal kendala bisa langsung memberikan informasi bahwa di sini ada permasalahan begini-begini. Nanti akan tertangani dengan baik. Kita standby. Kita memberikan informasi. Terus masyarakat juga bisa mengakses aplikasi Mitra Darat ya. Play Store. Keluarnya bisa dilakukan. Misalnya ada penumpukan yang tidak tertangani dengan baik ya, bisa melakukan pengeluaran di situ. Memberikan informasi. Di situ juga ada gambaran, bisa upload video kondisi. Sebagai perpanjangan tangan Ditjen Perhubungan Darat lanjut Supardin, Balai Pengelola Transportasi Darat juga mengingatkan agar para pemudik maupun pengguna jasa penyeberangan agar memastikan mengantongi tiket. Sebab dalam tiket tersebut ada biaya premi asuransi yang akan melindungi kendaraan apabila terjadi kerusakan dalam proses penyeberangan. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Lokapom Bau-Bau temukan 2.647 pieces produk rusak selama Ramadan 1444 Hijriah. Selengkapnya Wauda Nurliani melaporkan. Sepanjang Ramadan 1444 Hijriah, Loka Pengawasan Obat dan Makanan POM Bau-Bau meningkatkan pengawasan terhadap sarana penjualan produk pangan olahan di 5 kabupaten kota wilayah kerjanya. Pelaksanaan pengawasan jelang Ramadan dan Idul Fitri berjalan dalam 6 tahap sejak 13 Maret hingga 19 April di kota Bau-Bau, Buton Tengah, Buton Selatan hingga Kabupaten Buton Utara. Intensifikasi pengawasan semakin digenjot berbarengan dengan meningkatnya permintaan kebutuhan masyarakat terhadap pangan olahan yang
yang diikuti pula dengan peningkatan persediaan sepanjang bulan Ramadan demi melindungi masyarakat agar dapat berbelanja pangan olahan dengan rasa aman. Kepala Kapom Bau-Bau Rian Perikus mengungkapkan telah memeriksa sebanyak 111 sarana distribusi dan retail produk pangan olahan. Hasilnya sebanyak 93 sarana memenuhi ketentuan dan 18 diantaranya tidak memenuhi ketentuan. Rian merinci hasil temuan produk di sarana sejumlah 115 item dengan jumlah kemasan 2.647 pieces. Berdasarkan klasifikasinya, 97% diantaranya pangan kadaluarsa, 2% pangan rusak, dan 1% lainnya produk tanpa izin edar. Kami telah melakukan pengawasan di 111 sarana distribusi dan retail untuk produk pangan olahan. Dari 111 sarana tersebut hingga hari ini ya, sampai ke depan masih akan terus berlangsung lagi sampai tenggat waktu tersebut. Hasilnya yaitu 93 sarana itu memenuhi ketentuan dan temukan 18 sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Dari hasil temuan di lapangan terhadap produknya pun kami menemukan 115 jenis item produk pangan yang di dalamnya terdiri dari 2.647 pieces atau bungkus yang tidak memenuhi syarat. Terhadap produk PMK tersebut, kata Rian, telah diberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha dalam rangka pembinaan, yaitu pengamanan produk dan pemusnahan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan disaksikan oleh petugas loka. Rata-rata temuan produk didapatkan pada toko maupun retail yang belum lama beroperasi. Untuk itu pihaknya memberikan pembinaan agar tidak berulang. Sementara itu dibandingkan dengan data 2022, tren temuan produk maupun sarana yang masuk kategori tidak memenuhi ketentuan menunjukkan hal positif atau menurun. Hal itu membuktikan adanya kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha terhadap ketentuan produk yang berlaku. Wade Nuliani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Lintasan kapal feri Torobulu Tampo mulai dipadati pemudik dari 15 lintasan di wilayah kerja ASDP Cabang Bau-Bau. Mengenai hal itu, Afriansyah menurunkan laporannya. Dari 3 lintasan komersil tersebut yang cukup padat, yaitu Torobulu Tampo. Lintasan kapal feri Torobulu Tampo mulai dipadati pemudik dari 15 lintasan di wilayah kerja ASDP Cabang Bau-Bau. Kepadatan terjadi sejak H-6 Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah atau 16 April 2023. General Manager PT SDP Cabang Bau-Bau Rudi Mahmudi mengatakan, dari 15 lintasan di cabang SDP Bau-Bau, 12 lintasan perintis masih terpantau normal, sedangkan 3 lintasan komersil mulai menunjukkan peningkatan penumpang, yaitu lintasan Amoling Labuan, Bau-Bau Wara, dan Torobulu Tampo. Tetapi kata Rudi, dari 3 lintasan tersebut, kepadatan pemudik baru terjadi di lintasan Torobulu Tampo. Untuk di lintasan Amoling Labuan, Torobulu Tampo, sama Bau-Bau Wara, terhitung dari hari Minggu, tanggal 16 April, sudah mulai ada peningkatan, terutama di Torobulu Tampo, yaitu lintasan komersil. Dari tiga lintasan komersil tersebut yang cukup padat, yaitu Torobulu Tampo. Rudi mengatakan lintasan Torobulu Tampo per 17 April telah dilayani 3 kapal, masing-masing KMP Teluk Cendrawasih, KMP Nuku, dan KMP Pulau Rumbia yang baru saja selesai docking. Lebih lanjut, kata Rudi, dengan kepadatan pemudik yang sudah terjadi di lintasan Torobulu Tampo, maka operasi di lintasan tersebut sudah berjalan 24 jam. Sementara itu Rudi mengatakan untuk puncak arus mudik di lintasan Amoling Labuan dan Bau-Bau Wara diprediksi akan terjadi pada H-4 dan H-3 Idul Fitri atau pada tanggal 18 dan 19 April. Adapun armada kapal yang melayani lintasan Amoling Labuan, kata Rudi, ada 2 kapal yakni KMP Raja Wali dan KMP Semumu. Sedangkan untuk lintasan Bau-Bau Wara dilayani oleh KMP Sultan Muhrum dan KMP Inere. Secara umum, kata Rudi, pada angkutan Lebaran tahun 2023 ini, pihaknya memprediksi akan ada peningkatan penumpang sebanyak 30-40% dibandingkan tahun sebelumnya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan. Berita yang terakhir. Lapas Bau-Bau usulkan 266 napi untuk remisi
khusus Idul Fitri 1444 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan kembali oleh Waode Nurliani. Pemberian remisi merupakan hal wajib bagi seluruh narapidana atau napi yang mendekam dalam lembaga pemasyarakatan saat Hari Raya Besar Keagamaan sesuai dengan Permenkumham nomor 7 tahun 2022. Namun potongan pidana tidak serta-merta diberikan kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan. Mereka harus memenuhi syarat administratif dan substantif. Menjelang perayaan Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, Lapas Kelas 2 Bau-Bau telah mengusulkan sejumlah 266 narapidana beragama Islam yang memenuhi ketentuan. Besaran potongan pidananya pun bervariasi, mulai 15 hari, 1 bulan, dan 2 bulan. Kepala Lapas Bau-Bau Herman Melawarman menyebutkan, untuk remisi khusus artinya bebas saat Idul Fitri sejumlah 1 orang. Kata Herman, identitas para napi yang akan mendapatkan remisi telah dikirim ke kantor wilayah Kemenkumham Sultra untuk diteruskan ke pusat. Pengumuman lolosnya remisi tersebut pada malam Lebaran. Untuk saat ini yang kami dapat usulkan itu berjumlah 266 orang dari warga binaan yang ada di dalam Lapas Bau-Bau yang terdiri dari remisi khusus, yaitu remisi khusus sebagian yang ada 15 hari, 1 bulan, ada yang dapat 1 bulan 15 hari, ada yang 2 bulan. Jadi mereka yang dapat itu 265, sedangkan remisi khusus itu pada saat mendapatkan remisi dia bebas pada hari itu 1 orang. Lanjut Herman, pengusulan remisi Hari Raya Muslim tahun 2023 cenderung lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang mencapai 330 warga binaan. Alasannya, kata Herman, banyak napi yang tidak memenuhi syarat alias melanggar disiplin serta masih berstatus tahanan. Sebagian napi Lapas Bau-Bau juga banyak mendapatkan program asimilasi sejak awal tahun 2023. Tercatat hingga Selasa 18 April masih ada 472 narapidana di Lapas Bau-Bau. 7 di antaranya masih mendekam di Polsek dan Polres Bau-Bau. Waode Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satuan Pelayaran Zona 5 BPTD Wilayah 18 Sultra pastikan mudik Lebaran tahun ini berjalan dengan lancar dan berkesan. Lokapom Bau-Bau temukan 2.647 pieces produk rusak selama Ramadan 1444 Hijriah. Demikian Warta Kepton pagi ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa.